بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جنابك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا
إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Guru yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Ustaz Najmuddin yang berjudul Detoksasi di awal tahun kepada Ustaz Najmuddin. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak seluruh dunia, tiap negara merayakan datangnya tahun baru di bulan Januari. Arab Saudi tidak mengenal tahun baru jatuh pada tanggal 1 Januari. Malahan di Arab Saudi melarang jatuhnya tanggal 1 Januari dirayakan oleh rakyatnya. Askar-askar di sana itu mengusir orang-orang yang dia main petasan. Dan di sana tidak boleh satupun ornamen-ornamen yang jatuh pada tanggal 1 Januari itu dirayakan di Arab Saudi. Karena di Arab memiliki sistem madhab Syafi'iyah yang mereka menyampaikan tidak ada tahun baru 1 Januari di Jazirah Arab. Jadi upami ibu bapak nuju kalarsan umroh di Arab Saudi malaman tahun baru tanggal hiji jempling sakitu we. Moal aya nanam. Malih mah aya nu mungkal rompet ditewak. Ditewak di situ. Yang kedua di Iran. Iran tidak mengenal jatuhnya tahun baru tanggal 1 Januari. Karena Iran memiliki kalender tersendiri namanya Nairus. Jadi di Iran mah moal menakan Bapak Ibu. Lamun tanggal hiji Januari merayakan perpindahan tahun baru tidak ada. Kenapa? Karena dia juga punya sistem yang diatur oleh Syiah, dan mereka memiliki tahun baru sendiri namanya Nairus. Dan itu biasanya jatuh pada bulan Maret. Nah, begitu. Jatuh pada bulan Maret. Lalu kemudian India. Tuh, India kisah Pak. Orang India tidak merayakan perpindahan tahun baru tanggal 1 Januari. Di India memiliki tahun baru sendiri. Dia memiliki cara atau cara tersendiri untuk perpindahan waktunya, perpindahan tahunnya. Dan di sana tahun baru itu tidak jatuh pada tanggal 1 Januari. Tetapi di sana biasanya bulan April itu terjadi di India. Cina yang jumlah manusianya paling banyak sedunia, itu ternyata tahun barunya adalah Februari. Ya, tahun barunya Februari. Itu Cina mengenal istilahnya Imlek. Nah, jadi di urang, orang Cina nurame jadi itu mah teu.
Dan engke puncak nama bulan nanti bulan Februari tanggal 21 sampai tanggal 28 itu biasanya begitu. Itu di Cina. Kenapa? Karena Cina tidak mengenal perpindahan tahun pada tanggal 1 Januari. Nah ini saya awali dulu Bapak ya, supaya nanti walaupun sudah tahu mungkin hanya memperkenalkan dulu. Oh berarti Ustaznya ke tiap negaranya sebenarnya niup trompet tanggal 7 teh dulu. Ya untuk tiap negara, tidak semuanya. Kemudian Vietnam juga sama Pak, karena Vietnam punya cara sendiri namanya Ket. Jadi orang-orang Vietnam biasanya kalau perpindahan tahun itu biasanya mandi di sungai. Oh itu mandi semuanya. Nah itu di Vietnam. Dan Vietnam itu biasanya pada bulan apa? Antara bulan Maret dan bulan April. Dan ternyata Ibu Thailand juga sama. Tidak mengenal perpindahan tahun baru pada tanggal 1 Januari. Hari Indonesia ke mana? Ya, Indonesia ke mana? Indonesia mah miluan bukan mana. Pokoknya mah kumarame nawe udah Indonesia banyak. Kenapa? Karena di Indonesia itu uniknya. Di Indonesia mah unik Bu. Di Arab mah teu aya Maulid Nabi, di dia mah aya. Begitu aja. Karena Indonesia itu beragam. Cara pola ataupun cara-cara merayakannya di Indonesia itu paling unik dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Ibu ameng ke luar negeri, punten banyak ya tosa sok ke luar negeri. Lebaran anu pangramina di Indonesia sakitu lah. Di Indonesia mah nepikeun ka mewah hayam lamun takbiran teh. Ya, moal aya takbiran yang masih gateng kawas urang. Di sana di negara-negara enggak ada apa mendengar itu. Mereka hanya berkumpul pada tanggal 1 atau 1 Idul Fitri, udah mereka kemudian keliling rumah. Di Indonesia mah ngalut tinggal unggal bumi Cipanjangan. Kenapa? Indonesia itu unik, Pak. Indonesia unik. Terkadang anu urang teu kaharti wae ku urang mah diturutan sakitu we. Itulah enaknya di orang Indonesia. Tapi Bapak Ibu, Indonesia menempati peringkatnya 75 negara paling bahagia sedunia. 75. Negara paling bahagia sedunia adalah Swiss, Swedia, Nederland, kemudian Belanda seperti itu. Itu negara-negara Denmark, itu negara paling bahagia sedunia. Indonesia mah nomor 75. Keun bae Pak tong dipikiran. Ya, 75 itu secara apa? Secara geografis mungkin ya, karena dihitung seluruh dunia. Tetapi ternyata Indonesia negara yang paling santai sedunia. Moal aya apa di Indonesia di negara batur manu pulang sisi walungan. Di urang tinggal sisi walungan ngaharulang biasa. Jeung moal ditewak di urang kade Pak. Di negara panis mah biasa ditewak atuh dulang-dulang teh nya. Urang mah enak sakitu we. Maka di urang mah nikahkeun pangaosan. Nya anu nyepitan pangaosan. Urang mah acara naon teh hayang ku pangajian. Sok ibu bapak kenapa? Kegiatan kalau kita berkunjung ke negara-negara yang lain tidak ada pengajian-pengajian yang heboh di Indonesia. Itulah nikmatnya. Dugikeun kasih uringkan tos diulang pengajian cerai jeung salahna hayang syukuran Allah. Begitu ditanya kenapa ini syukuran cerai Pak Ustaz? Masih kita cerai hayang pengajian nya sasakur binikmat abdi teh 13 tahun sina jangan jeung salah kita. Begitu tos cerai asaploh begitu. Tah eta Pak alhamdulillahnya. Jadi Ibu bersyukur, Bapak bersyukur kita berada di negara yang sebetulnya tidak ada negara dimanapun yang emang kita harus lebih mencintai, terutama di dalam beragama. Kita dalam beragama emang tidak satu madhab. Kita beragama beberapa madhab. Dan kita mengakui hal ini, kenikmatan inilah bapak-bapak ibu-ibu yang harus dibangun oleh kita. Nah, ini saya mengawali dulu teori ini, supaya nanti berarti bagi seseorang, sebetulnya ibu bapak, perpindahan tahun itu tidak ada pengaruh. Karena apa? Karena Quran menyampaikan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di Islam itu diajarkan bukan pindahnya, tetapi mau apa. Cing kira-kira ibu punten ayeuna tos kaping sabaraha teh? Kaping 4 kinten-kinten aya perubihan. Mun urang aya perubihan tuh anu kamari tanggal 30 hiji jeung ayeuna tanggal 4 sugan ibu-ibu ngadak-ngadak jelema gareungsan. Ya, bapak-bapak jual ngajaran jagan tidak, kenapa? Tapi tetap aja karena di Quran itu sebetulnya bukan perubahan tanggalnya. Da anu kamari tanggal anu malaman tanggal hiji niup trompet ge angger hirupna mah kitu-kitu ke. Jeung anu kamari bapak ibu anu emang malaman tanggal 1 dia tidur.
Nggak ada, Bu, sama saja. Orang yang tidur malaman kami tahun baru dengan orang yang itu ke alun-alun sami, musim kuring beda tinggal gitu-gitu kayaknya. Ada kemungkinan yang akan dirubah oleh kita itu adalah apa? Nah ini Bapak-bapak Ibu. Jadi Quran menyampaikan bagi kita itu perubahan waktu itu tiap hari. Dan urang mah ngadinten robihna, entong ngantosan satahun sakali. Mun ayeuna muhasabah tong satahun sakali da ngadinten ge urang teh sok aya we kakirangan, sok aya dosa, sok aya Pak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Cuman orang terkadang menunggu nanti tahun apa. Begitu. Padahal Islam mengatakan wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Artinya Allah bertanya, kira-kira kalau sudah berpindah waktu mau apa? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata hampir semua mereka euforia dalam konteks yang ini, tetapi ternyata dalam kondisi jiwa dan hatinya tidak ikut bahagia. Anger we geuningan da bahagia nama eta hungkul. Malah ayeuna nuju usum naon Bapak Ibu, ayeuna teh nuju usum nu sebut dengan apa, dengan healing. Healing itu artinya bagi orang yang ingin membebaskan tingkat stres. Mereka melakukan yaitu dengan apa? Dengan teori yang disebut dengan slow living. Slow living ini sekarang Pak dianjurkan oleh seluruh negara-negara untuk menghindari tingkat stres. Karena ada data terbaru di dalam jurnal British Medicine, ternyata di negara Eropa peningkatan meninggal itu pada hari Senin meningkat 40%. Jadi aya hiji negara anu ngantunkeunana 40% naik di bulan Senin. Jadi tiap hari Senin itu meninggal dunia naik 40%. Dan itu ternyata apa? Rata-rata serangan jantung, dan itu ternyata pemicunya adalah apa? Kecemasan, anxiety disorder, dan dia mengalami kekhawatiran yang berlebih. Dan hari Senin itu kemudian menjadi beban hidup yang luar biasa. Itu dalam satu jurnal Pak, jurnal British Medicine. Ternyata 40% negara-negara Inggris, Eropa itu kena ada peningkatan meninggal katanya di hari Senin. Jadi tong aya Senin nya kahoyong teh langsung satu we banyak sarua di urang ge urang kali lamun poe Senin ku dihudangkeun bobo teh sok ararese poe Senin teh beda jeung hari Sabtu jeung Minggu jeung budak nyalira budak teh kadang-kadang nya. Tapi mun manggilkeun Senin urang kali pernah deui Senin teh siga nu beban. Itu pun terjadi kepada orang tuanya. Berarti yang harus didetok itu siapa? Ya, yang harus didetok siapa? Bu punten mun urang kali Pak jajannya urang sok apeung ki meuni jajan wae cenah lieur ari budakna lieureun tuh budakna teu lieureun anu lieur saha urang jadi kudu didetok wae saha tuh. Nah kita sebetulnya karena anak itu kan tidak ada masalah ya, anak itu tidak ada problem, dia tidak memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Makanya Umar bin Khattab ketika ditanya, ya Umar, kaifa kain fi ahlil jannah, bagaimana orang penghuni surga katanya, bagaimana orang-orang yang dia tidak ada apa penghuni surga itu bagaimana? Umar menjawab, inna min ahlil jannah undur sibyana, lamun anjeun hayang ningali ahli surga tinggal budak. Tak tinggal budak. Namun margina Bu, murah kalimat detoksifikasi semuanya, pikirannya, hatinya, kemudian fisiknya, semua didetok. Makanya anak itu bahagia. Orang yang majak racun pada dalam tubuhnya hidupnya nggak bahagia begitu aja. Tinggal dijalmi mamun rudet wae loba racun sakitu we. Laras Pak, lihat aja Bu. Kenapa semakin tua itu semakin banyak yang ajang-ajang yang menumpuk dalam tubuh kita, dan anak ini bahagia. Ciri orang anak ya, ciri manusia yang detoksifikasinya total anak-anak. Orang mah tinggal dialungkeun wae sih. Sok ibu alungkeun orang ngadon nyerenge, digitukeun teh. Nah sing teh orang masih dialungkeun teh karena apa? Karena dia bersih. Detox itu artinya bersih. Dia membersihkan racun-racun di dalam jiwa, di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya. Murang kali mah terus detox. Matak dialungkeun ge ngadon nyerenge bapak-bapak ibu-ibu sok ibu caro dialungkeun seuri moal nya moal naon margina penten deui masalahna. Dan Rasul ataupun Umar beliau hebat filosofi beliau adalah apa? Beliau menyampaikan kalau Anda ingin melihat ahli surga undur sibyan, lihatlah anak kecil. Lihatlah anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu enteng hirupna. Budak ngebut teu apal harga nog. Ya, Pak, murang kali mah iraha apa harga
budak mereka endog harga sabaraha ge penting hari ini makan dengan double, besok dengan midog. Nu penting mah murang kali mah aya keuntuan we. Apa yang menjadi latar belakangnya? Karena surga itu wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Karena orang kalau sudah di surga, satu wala haufun, dia itu tidak ada ketakutan dalam hidup menghadapi yang akan datang. Yang kedua wala hum yahzanun, di surga tidak pernah dia mengungkit sesuatu yang lalu. Tah isi surga mah hiji bu moal mikiran isuk, nu kadua di surga mah moal ngungkit-ngungkit nu atos eta di surga. Mata Allah mah ngalebetkeun jalmi ka surga kedah dibersihkeun heula, dan di surga mah model murah kali kedah didetok heula nu gaduh dosa ge teh kenging ngalebet ka surga mah kedah dikumaha dibersihkeun heula. Sok aya murang kali bu ngemutan enyi teu aya Pak anak-anak dia memikirkan atau mengungkit yang lalu, tidak ada. Anak tidak pernah mengungkit yang lalu dan anak tidak pernah memikirkan yang akan datang. Kenapa? Karena ciri anak itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu aja. Eta teh ahli surga. Mata sim kuring mah sok kabitah ningali budak teh ngiresep. Mun ameng berapa budak ngabu pasea karalila. Mun pasea teh di dinya we 5 menit beres we. Indungna nu pasea miluah tilu poe tilu penting can beres-beres. Ya, kadang-kadang nepikeun ka aya nu salaparan dan can beres-beres di hampura. Murang kali mah tinggal terang dirinya kene sasalama. Kemudian dia keluar apa? Dia kalau ada sesuatu kemudian berkaitan dengan dirinya, dia tidak pernah lama. Karena apa? Karena anak itu tingkat detoxnya paling tinggi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau Anda ingin melihat orang yang detoxnya total, lihatlah anak-anak dan bayi, itu detoxnya luar biasa. Detok itu Pak. Jadi detok ke ayat 3. Iya. Kedah di detok sadaya. Entong patuangan ngumpul. Di dia aya ahli kesehatan. Mangga upami patuangan ngumpul, kalau ini tidak, ini juga ngarudet. Da kedah tilu Pak. Makanya Imam Ar-Razi beliau menyampaikan dalam kitabnya adalah dan Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Kimia Sa'adah, beliau menyampaikan kalau manusia tidak dibersihkan 3 lokasi itu, maka hidupnya tidak tenang. Dan artinya mau masuk surga itu harus orang-orang yang tenang. Pak, reka surga mah bahasan lagi kumaha Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu detok. Jadi ada 3 lokasi sumber penyakit manusia. Nu kahiji patuangan, anu kadua hate, anu katilu ieu. Ieuna bersih, ieuna kotor, orang bisa sakit. Ini bersih, ini kotor, ini bersih, bisa sakit. Kenapa? Karena kadang-kadang penyakit itu bukan dari makanan saja. Aya penyakit tina pikiran. Mata anu gelo jara raja, naon sababna? Teu pikiran. Jara raja tinggal itu. Usum kira punya. Usum Covid nu gelo bakul di malaskeun. Nu gelo ngadon teu dicalan. Kenapa? Santai aja hidupnya. Kenapa? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya ada 3 Pak Ibu. Ini saya terangkan. Maaf nih kalau menggurui, tidak. Ini hanya sebagai stimulasi saja. Bagian stimulasi. Karena apa? Karena kalau ini mau tinggal, punten. Lamun tidiana bati, tidiana sehat, bersih, kadia bersih, ieuna bersih, engke micen sok lancar. Tidiana bersih, kadiana sehat, kadia sehat, bobo sok tibra. Micen lancar, bobo tibra, biasana naon? Tuar raos, teres, eta disebut sehat mah. Jangan kemana-mana, satu makan enak, 2 apa? Tidur tibra, 3 micen lancar, tos ibu milarian naon? Boga mobil ge 13, ari teu micen mah, Anda. Ya, mobilnya 13, tapi Bu, dia tidak berak 3 minggu, gak berak gimana itu? Wah, pikiran, dan job yang enak nggak bisa enak, kenapa? Karena ini mau keluar. Ya, Fir'aun Pak ini, maaf ini, saya ulangi, Fir'aun Bu, Fir'aun itu segala aja, tapi dia dikasih tidak tidur, berapa tahun? 400 tahun itu tidak tidur.
Fir'aun mengalami anxiety disorder, dia gangguan kecemasan, dia tidak bisa tidur berapa, insomnia-nya 400 tahun. Gitu lelempangan Fir'aun tiap dinten, tiap wengi, sampai tiap hari 400 tahun dia tidak tidur. Buat apa? Loba sagala lagi hari itu bisa sare. Mending kene sarewan. Alhamdulillah, bobo wae mah eta hatunya tinggal tempo anu lagi keur sare. Nah itu udah alhamdulillah batu mah tinggal Pak pada bobot dan uang lakon udah alhamdulillah batu mah sare udah jadi sebetulnya apa itu ya yang dicari itu ya nggak ada yang lebih dari itu. Makanya Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah mengatakan ditanya, ya Ibnu Taimiyah, apa yang sehat itu? Apa jawaban beliau? Satu, tidur sehat atau tidur nih dia jatuh bisa tidur nyenyak. Dua, makan enak. Yang ketiga, BAB lancar. Lamun nutilu ieu aya ibadah sok tumanina. Da ibadah tumanina, bu teu biasa pokok mah tuh Pak. Sok ibu bapak tumanina moal ibadah lamun ayeuna urang aya gangguan dina patuangan. Bakat tumanina tidak kalau seandainya kemudian apa? Kalau kita makan saja sudah tidak enak. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena kan kata kuncinya adalah di sana. Tong milariana naon berat-berat keur naon sagala aya ge lamun ieu dicabut ku Allah. Ya, si ada jamaah Pak. Restorannya 13, tapi dia tidak bisa makan nasi. 13 restoranan, tapi teu kenging uang sahu. Sengkeun bae mending kene teu boga restoran, tapi tuang wae. Ya, daripada restorannya 13 tapi teu kenging tuang sahu. Dan ketika dia mau makan harus disuntik insulin. Sampai dia telepon, Pak Ustadz doain saya, nggak apa-apa, cabut kembali katanya restoran saya sama Allah, tapi saya minta kembali makan seperti orang biasa. Tuh ingat, 13 restoran tapi ku Allah dikersakeun teu tiasa tuang saha. Nyata lamun anjeunna bade tuang teh kitu we, nyocolan kecap, kui boleh, begitu we, kentang, sakitu we, lebih dari itu dia tidak bisa. Hoyong ibu 13 restoran, 13 restoran hoyong dan hoyong kawas tadi alim dan urang hari restoran mah hoyong ngan kitunan ya eta beda. Jadi artinya manusia itu oleh Allah sudah diberikan keadilan dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan yang pertama adalah apa? Ini Pak, bersihkeun heula lamun urang hoyong detok ka surga, bersihkeun heula tina patuangan an syubhat tekeng kulu mimma razaqnahum halalan thayyiban. Itu detok. Buat apa makanannya bagus kalau ternyata itu kemudian apa? Kalau itu ternyata haram, itu syubhat. Buat apa? Tetep we aya pangaruh. Engke moal diasupkeun langsung ka surga. Da urang mah lain ku alus nu penting mah halal thayyib sakitu. Ya, makanan yang enak juga belum tentu. Kadang-kadang Pak punten, ayeuna seueur jelema ari ku panyakit sieun, ari ku alus kitu. Iya dijagi kira kan ari nyangan duit nah haram. Buat apa begitu? Karena yang pokok bukan itunya. Ini harus didetoks dulu yang ininya. Sakapeun ulah dia dituntut berarti hari nu dia dilanggar. Artinya dia takut penyakit tapi dia tidak takut sama Allah. Yang harus ditakutkan itu adalah apa? Urang mau kudu sieun ku Allah dan sieun ku penyakit. Bu, da penyakit mah nyusul. Ya. Daripada ayeuna can dituang geus sieun kumaha kumaha kan jadi pikiran ka urang. Begitu Pak, itu betul gitu. Rata-rata kita begitu. Kenapa? Karena maaf nih, kalau ada rumah yang harganya 1 miliar kemudian mau dijual, itu tergantung orang yang menghadapinya. Cek anu teu gaduh artos mah mahal. Cek anu artosna 370 triliun mah murah pas sakitu we. Nya, mau gaduh artos 370 triliun, cing lamun aya bumi anu harga 2 miliar, alit atau mahal atau mirah. Mirah, da artosna sabaraha? 370 triliun. Tapi lamun anu artosna unggal poe ngan 50.000, ada teh mahal, eta bisa gitu teh. Karena apa? Mahal dan murah bukan karena rumahnya, karena posisi dirinya. Kadang-kadang maaf ya, makanya dalam penyakit tidak boleh menuduh Pak, nggak boleh menuduh. Jadi lamun aya jari asal urat menuduh kaca. Mohon terkait dina Al-Quran menuduh tidak boleh itu. Di Quran tidak boleh. Ketika Anda sakit maka Anda telah terima. Kenapa? Karena itu bukan kacang yang salah, cuma tubuh kita tidak menerima kacang itu. Orang kita sedang ngadaran kacang jadi asam urat. Engke kacang panjang jadi dituduh wae dipitah, dua monokan.
Ya, makan gitu. Lamun terdawa kayak ieu, oh ieu nuang ieu, enggak boleh. Dalam teori Tibu Nabawi, enggak boleh orang menuduh terhadap sesuatu. Kenapa? Karena penyakit itu bukan karena itu. Kok lamun sumping kadukun nya ieu. Ibu nyeri mastaka sumping kadukun dia cobi. Da dukun mah nguduna teh lain dia coba. Kunaon ibu teu damang eta nyeri mastaka sinadu. Lamun ka dokter mah dok, lamun ka dukun mah duk. Kunaon cenah aduh saya sakit kepala katanya udah lama nih 13 tahun tidak sembuh-sembuh. Oh gitu ya tenang. Udah diobat, udah saya tidak sembuh-sembuh. Oh di rumah di belakang rumah ada pohon jambu enggak? Ada katanya. Oh gitu ya. Itu pohon jambu dikencingi oleh suami kamu. Oleh suami ibu. Jadinya suami kamu harus minta maaf kepada penghuni pohon jambu itu. Nah urusan ini masyarakat tentang jambu atuh. Tungtungna tangga jamu terboga dosa. Terboga dosa. Apa? Lihat ya, ibu di televisi ada kadang-kadang maaf ya, ada kadang-kadang seorang yang dia mengobati. Ibu itu kaki udah berapa lama? Udah 5 tahun. Ini belum sembuh-sembuh ya. Ibu yang durhaka sama suami. Nah, urusan anak. Penyakit suku dan salaki, Pak, coba. Nggak boleh, ibu, tidak boleh menuduh. Dalam hidup jangankan penyakit, dalam hidup pun tidak boleh menuduh. Nggak boleh. Kalau ada sesuatu kepada kita, kita terima. Udah kita terima dengan sesuatu yang lapang dada. Keun we panyawat mah muntos lamun panyawat terus dugi ka urang tong dipikiran, mending diubah rasa kitu. Daripada di pikiran sok tara cager tadi. Hari diubah mah kumaha we kumaha Allah, Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak begitu. Makanya ini Bapak Ibu ini dijaga itu. Waktu min arad di sini. Dan Allah mengatakan wa kula min haradan haitsu situma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minad dolimin. Catat tuh Bapak tuh Ibu, seluruh dunia dan isinya itu oleh Allah diperkenankan kita nikmati. Cuman kata Allah tidak boleh makan. Itu aja. Dan ku datu aya nu dilarang di dunia mah ngantong no anu teu kenging cek Allah teu kenging sakitu berarti nu sanes naon boleh dan itu tidak ada masalah. Yang penting ke perut kita tidak ada yang haram, itu aja Pak. Kapungkur gak ada taran orang tua dulu. Ibu lihat orang tua dulu Pak, nggak ada sukan nuang anggur Brazilnya, anggur Perancis. Baheula mah tinggal ibu tuang buah-buahan teh naon salme. Cermek salah kesemak hari itu. Tapi gini kan jarang ada. Gaya naonnya punya syariat ya Pak. Ayo mah tinggal anggur Perancis, tinggal buat jeruk Bali. Nepikeun ka ayeuna mah karen ngaran jejerukan ge, ngaran buah teh. Kapungkur mah tuan jeung daging. Tapi tinggal apa syariat tuan jeung daging ge aslina Bu, daging palingnya tinggal disiram. Kadang makan begitu ya. Keuyeut teh daras baheula mah daripada nun wilayah laut teh aya non impun sakitu. Tapi ternyata orang tua dulu sehat Pak. Kenapa? Karena mereka menjaga ini. Dia tahu wakula rogodan haitsu situma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minad dolimin. Yang tidak boleh itu yang dilarang oleh Allah. Selama tidak dilarang tidak ada masalah. Punten, aya nunuang siraru Bu nepikeun kagieur teu aya. Kapungkur masih lalu teh Pak tuh dicengekan, diuyahan pakai pecin, jarang aja we. Tuang teh silaru tinggal, tapi jarang aja Bu. Maaf ya, saya sering ngobrol di mana-mana, saya sering nyampaikan di mana-mana. Pak, dulu saya lagi di asrama. Kalau saya ingin daging ayam sih kuring lamun kapun Bapak, hoyong daging ayam, ngadaguan ayam namuyung. Pak sing teh itu hayang daging ayam, aku geus ngecan ayam muyung gitu Pak. Jadi kudu hayam teh kudu ngadaguan muyung heula. Atuh udah sing kuring teh ngadoa kalau sing aya hayam muyung we ya Allah. Dari asrama teh atuh kabujeng-bujeng tuang daging Bu nuju di pasantren teh. Bujeng-bujeng saya makan daging itu. Begitu pulang ayam kampung banyak Bapak itu. Seueur di kolong teh ayam teh seueur. Ngan teu bisa dipencit. Da tuang daging lagi atuh lebaran sekali atuh Bu. Itulah musa kalian hoyong wangsul kalau teh hoyong daging ayam kesina utuh cara hayam muyung kata beri kersakeun Pak dikersakeun Bu aya hayam muyung diannya ya aya hayam muyung betina itu didoakan kesina ulah ka dipencit engke urang bedraksinan heula diubahan ku hayam muyung teh akhirnya apa ya Allah sing teh saya tanya apa meni pedit-pedit teuing atuh sing teh peragi hayam atuh lain pedit kudu ngajarkeun kudu susah hirup ngarah ke kadituna gampang begitu
Bukan petit orang tua saya ngan ngajarkeun kudu susah gitu. Lamun budak diajarkeun susah adituna bakal katinggal itu bakal nyaah ka batur. Lamun budak teu diajarkeun susah adituna sok tara nyaah ka batur. Begitu itu orang tua saya ngajarin begitu. Dikeresakeun Bu aya muyung alhamdulillah. Teu cager hayang. Apa ieu geuningan ieu muyung wae. Teu bae cung pencit we cenah. Dan sigana moal cager dipencit kupun biar dipasak digoreng diraos eta ayam. Alhamdulillah hayam muyung raos. Atuh daerah tuang daging hayamnya. Alhamdulillah tah ieu Pak jadi ustaz tinu hayam muyung. Murang kali ayeuna hoyong daging hayam, maaf Bu ya. Murang kali ayeuna hoyong daging hayam tuh tukang fried chicken lah jajah ini 10 meter hiji. Sampina teu kudu ngadaguan muyung ayeuna. Tukang hayam aya ayeuna mah bukok atuh tinggal. Kenapa? Apa yang kurang sekarang? Tapi kenapa Pak emosi-emosi anak-anak berbeda dengan yang dulu? Kak Bogor mah da balalagur atuh di piwanan semate atuh. Kenapa? Karena orang tua dulu begitu. Tidak boleh kemasukan barang ke perut anakku yang subhat apalagi yang haram. Sabab lamun budak kaasupan barang haram jeung subhat si budak sok gede amat. Murang kali teh sok popolotot, murang kali teh sok torolong, teh tinu tinu subhat, teh tinu haram. Anak yang dimasukin barang yang haram, barang yang subhat si budak sok kitu tah sesengon gitu. Eta murang kali teh anu diajar teh sumanget sok detok heula. Mending kene entong royal, nu penting mah ieu halal. Oh, bisa gitu ya Pak. Ini sudah terjadi. Ngapa Bapak Ibu? Saya juga ketika di asrama belajar seperti itu. Guru saya atau kiai tidak pernah mengajarkan nu penting mah sok di dia. Ulah hayang sagala aya, naon sababna? Bisi sagala aya di lamun subhat nanti mana. Sampai guru saya di pesantren begini, kalau ada yang ngasih ke asrama, itu dia tanya, ini dari mana? Apakah ini jelas enggak? Kalau tidak jelas bawa lagi. Begitu. Saking ingin santrinya itu tidak termasuki barang-barang yang bermasalah dalam perutnya. Sabab naon? Sabab lamun aya calon ustad diasupkeun barang subhat biasana sok tara jadi budak. Begitu. Tara jadi ustad. Naon bisi aya nu haram kan bisi aya nu subhat. Itu detok yang pertama ya. Wios ibu urang mah anu aya entong hayang nu gaib, entong hayang nu mahal gitu. Tapi maaf Pak, lamun ibu bapak aya rezeki sok teu naon. Nikmati entong loba hitungan. Mata geuningan aya tinu entong hitungan. Hiji lamun rek piknik, teu meunang hitungan, sok tahajat. Ya, lamun piknik hitungan sok tahajat eta teh tuntuna kan deukeut ganya eta. Ya, haos nu bade ka mana? Ka ditu ka Jogja amun mahal, bade ka mana? Ka ditu amun mahal. Apewe mahal, tuntuna kaderenten kebon binatang. Ada hitungan atuh Pak. Yang kedua apa? Ketika makan di restoran, jangan hitungan Bu. Makan di restoran Pak jangan hitungan. Sok jangan jadi. Sok aya geuningan lepet ka restoran teh hapeun we mukaan harga. Tuh eta harga teh ditinggalian. Dipikeun tak jadi untung tak tuang jeung tahu. Kenapa? Jangan hitungan. Kalau ibu ada silakan Pak. Nikmati apa yang kita belum pernah. Tetapi yang tidak boleh adalah apa? Yang haram dan subhat. Itu saja. Itu saja. Ya. Punten Bu, soleh budak tidak soleh. Punten, soleh budak. Jeung budak mau bisa budak murang kali mau ngalawan, mau ka urang. Nu ngalawan teh di mana aya nu subhat sakitu ya. Apalagi kalau anak sudah dibawa ibadah tidak mau, kemudian dibawa pengajian sok kadang-kadang ku hese, eta teh bisi aya barang nu haram Pak. Ya. Kadang-kadang barudak teh ditelepon, ayo urang ngaos sabulan sakali. Maraon budak teh dibawa ngaji mah. Tapi lamun acara-acara lain agama, budak teh sarumanget. Awas Pak. Itu kemungkinan ada sesuatu yang salah yang masuk ke dalam perut anak kita. Jujur Bu, saya banyak mengeluh ibu-ibu sekarang, Pak Ustadz, pun anak matos alim dibawa sholat, tos alim dibawa ngaji. Tapi lamun aya acara-acara nu lain agama mah sarumanget paheula-heula. Tapi dibawa pengajian 3 bulan sakali ge ahaliun pun anak teh. Maaf Bu, itu ada kemungkinan belum bersih dari perutnya. Kadang-kadang begitu Pak. Jujur Bu ya, kita jujur semua. Sok riungkeun budak rek pangajian tes kita. Teu enteng Pak. Tapi barudak teh geuningan 1000. Tapi lamun aya acara lain kaitan dengan agama, nggelak budak teh. Paheula-heula, tapi dibawa oleh karena agama. Enggak ada. Saya kemarin diundang Pak, di satu daerah, maaf ini acara keluarga itu, keluarga besar.
Dari jam 8 pagi kumpul semua anak-anak. Begitu saya ngaji, anak-anak pada pulang. Pak, saya duluan ya. Pak, saya duluan. Pak, saya duluan. Orang tuanya nangis, Pak. Nangis. Pak Ustadz tinggal. Tadi mati isu-isu araya. Dan korek ngaji barang. Begitu. Abot Ustadz dengan abdi Ustadz. Sawios. Urang ngaos saya ayat lah. Da alimun itu Pak. Itu cerminan hidup luar biasa. Sampai menangis. Si bapaknya menangis gitu. Tadi mati jam 8 ngumpul dan po pengajian cing laleos sudah. Saya ditunggu di sini, saya ditunggu di sini, saya ditunggu di sini. Ditinggalin teh da eueuh ka mana? Ngaraeun di tempat ulang. Itu. Maaf itu. Ada kemungkinan ini ada sesuatu yang masuk ke perut anak kita yang subah atau yang haram. Itu harus didetok oleh kita. Ya. Dan murang kali mah tinggal ayo urang ngaos lu sarang burudu ngari. Biasakan itu, Pak. Biasakan supaya anak itu dia itu memahami hidup seperti apa. Kartos ada ngaharul. Sungguh, dari abot itu, Bu. Jujur ini berat sekali. Ini berat sekali. Kadang-kadang acara-acara yang sifatnya ritual yang bebas itu anak-anak berkumpul itu. Cucu, anak, kudu budak teh. Tapi pada acara-acara yang sifatnya keagamaan tidak terlalu tertarik. Malahan ngadak-ngadak sehari. Tetiasa sehari budak. Nah, itulah bapak-bapak ya. Tapi lamun haja tinggal ini aya nu ngawinkeun dulur rapul jelema. Baju aralus tinggal mobil kalaluar kabehanana. Tapi dibawa ajar agama itu berat sekali. Itu berat sekali. Saya tanamkan dari sekarang, dari mulai SD. 1 bulan sekali suka ngumpul ngaji, sok ngarah biasa. Kumpulkan keluarga. Kartos Bu. Kayak teh detok tidurnya. Jadi kita bisa ilmu subhat, bisa ilmu haram. Ngelebat karena patuangan keluarga, ikanya sok saya dinasihatan. Ya, kayak itu. Kedua tadi mata ibu pada tuang non mangga we tenang. Sok tong loba pikiran. Mikiran heula usieun anu moal kolesterol moal. Engke we kolesterol mah nyusut buka. Daripada ibu ulang-ulang bapak kieu we dongkeuna kumaha teu tuang urang mikiran batur seselebakan nu sanes moal ngalimet urang abang mikiran itu dongkeuna urang darah tinggi we. Mangke we akhirnya ibu pernah dengar kan ya? Ibu pernah dengar. Jadi orang kalau sudah makan tidur itu bagus, Pak. Kalau orang sudah makan tidur itu bagus. Justru tidur yang paling bagus sudah makan. Ya, ibu bapak aneh, simkuring malah langsung ngobrol sama Sinse di Cina. Ya, yang ngobrol langsung dengan Sinse. Dia begitu makan, dia makan dengan saya bareng gitu, gitu makan bareng itu. Lalu dia naik mobil, dia Pak sajam datang. Wah, kemudian saya tanya, Mister, kenapa Anda makan atau tidur setelah makan? Pak Ustaz, makan yang paling bagus atau tidur paling bagus setelah makan. Begitu. Nah, cinta ke hati, cinta itu. Justru kan punya orang makan, lamun tos tuang, tong bobo. Iya masalah, tidur yang bagus setelah makan. Lihat aja bayi itu kalau udah makan tidur, begitu. Dan binatang kalau sudah makan tidur itu. Kalau ada ular katanya udah makan 2 minggu tidurnya banyak. Dan tidak ada gajah ular, asam urat dan kolesterol. Yang ada orang pun tinggalnya orang-orang gantung penyawatnya. Dan ternyata bisa lihat di rumah sakit kalau orang diopname, kalau orang dirawat itu rata-rata sudah makan suruh apa sama perawat. Tuh enak sebenarnya. Ibu udah makan ya, udah silakan tidur. Tapi orang jalan, orang lari 18 kilo. Biaran nampak, biaran bobok. Nah tuh orang teh menisararin. Ya. Dan ibu saya Pak 84 tahun sekarang. Kalau sudah sholat isya lalu makan tidur Pak ibu saya. Alhamdulillah. Dan saya Bu kalau udah pengajian malam itu tidur asa makan tuh, langsung tidur. Lamun di bumi taya sanggup ngagodok nih. Alhamdulillah aku bikin gaina. Ustaz senang tegadunan. Alhamdulillah Pak, saya udah hampir bangun 50, tidak ada apa-apa. Nah Ustaz datang diperiksa. Ya, untuk diperiksa, anu kaparangan diperiksa. Ya.
gitu enteng. Hari ibu. Jadi dia juga sama begitu kan. Ibu lihat aja dia orangnya begitu, orangnya hampir 56 tahun kelihatan lebih muda. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia menerangkan secara ilmiahnya begini. Ya karena ada ilmiahnya sih. Udang ge udang teuing-teuingnya. Nah, nu penting mah ieu we Pak, nu pokona mah eta. Tong sieun ku panyakit tapi kudu sieun ku Allah. Eta we kuncinya. Pas ka dieu. Nah, jadi dupi nyeri hati belah mana? Lah, mun dadana belah mana? Dah bingung, begitu di bedah bingung di belah. Pak Ustaz, abdi teh nyeri hati. Nah, paling mana itu paling pada di bedel duka paling mana? Dan di pilarian teh sarua di hati teh gitu. Sulit sekali. Kenapa? Kalau yang ini bisa dilihat, Pak. Kalau yang ini bisa dilihat, ada usus, ada lambung. Lamun geus ka dieu mah Bapak Ibu teh tiasa. Sabab ia mah sudah berbentuk qalbun. Di sini ada 4 stadium manusia bermasalah. Pertama benci, yang kedua dengki, yang ketiga iri, yang keempat dendam. Itu stadium penyakit semuanya di hesek di ubara. Saya tanya Bu Ma, kalau ada orang yang salah kepada kita, lalu dia minta maaf dan tidak dimaafkan oleh kita, apa penyebabnya? Bu, ayeuna boga salah ka urang, lepat ka urang. Terus minta hampura, Bu Haji, hapunten abdi Pak Haji. Lalu kemudian kita tidak mau menerima maaf dia. Kenapa? Karena dia tidak mau, begitu aja. Ya karena dia tidak mau. Kalau dia mau apa? Dia bisa. Dan stadium yang pertama itu adalah apa? Benci. Stadium yang kedua adalah iri. Stadium yang ketiga adalah dengki. Stadium yang keempat adalah dendam. Ini adalah racun yang tiap hari kalau ada dalam tubuh manusia, maka dia itu pingin dia itu celaka, tapi justru dia digerogoti oleh racun-racun itu. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, kalau yang 4 ini ada dalam hati manusia, punten Pak, ya jauh minggu tinggal dia bakal roboh, antibodinya bakal apa? Bakal dia itu dia terkikis. Karena apa? Karena HSP72-nya rendah. Kan yang menurunkan HSP72 itu protein di darah. Dan protein di darah itu menaikkan antibodi. Dan itu akan rusak oleh 4, Pak. 1, benci. 2, iri. 3, dengki. 4, dendam. Itu langsung terus turun. Drop we. Anu itu mecer pajero, urangna nuangan panadol. Iya, itu mah tinggal meri pajero, urang ada aran panadol. Nah, sababna urang aku dengki, urang iri. Kalau itu beli pajero ya berdoa, alhamdulillah ya Allah. Lieu mah itu tinggal meri pajero urang nuangan panadol. Itu nggak gegeleungan kan mobil urang mah ditalian surah ada belum wae. Kenapa? Karena itu Bu, eta Pak. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan stadium penyakit hati itu 1, benci. Jelema mun geus ngewa geus semua bisa dinasehatan. Bu, punten nyapanya. Jami lamun geus ngewa, punten Pak. Nyage kalimat yang keluarnya bagus itu tetap ditolak. Kenapa? Karena sudah ada kebencian. Bukankah Rasulullah menyampaikan wahyu oleh Abu Lahab ditolak? Dicarekan Pak Rasulullah. Yang nyampeinnya Rasul langsung. Tapi begitu dia berdiri, apa? Tabban laka ya Muhammad. Bohong kamu katanya. Kenapa? Celaka kamu. Alaihada jama'atan alihada katanya. Hanya untuk menyampaikan ini engkau kumpulkan kami. Nah Pak Abu Lahab. Pada Abu Lahab dia pamannya. Bu, eta teh mana eta teh Abu Lahab teh? Bumi nage pengkeureun Masjidil Haram Pak Abu Lahab teh. Mun ibu umroh haji tinggal pengkeureun Masjidil Haram aya bumi Abu Lahab teh. Caket eta teh, caketna sumber jam-jam. Itu kan rumahnya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab dia benci kepada Rasulullah. Lamun Rasul nuju ceramah, tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Kenapa? Kalau sudah benci, maaf, tingkat Nabi pun itu begitu aja. Ku ngewa mah punten nyage jelema hade goreng cak itu. Kan eta teh penyakit di dieu ngaruksak eta teh. Eta Rasulullah mah tinggal di janjian. Abu Lahab mah tinggal apa? Harara teh ngalinten cikian ya Abu Lahab. Kan Abu Lahab mah panyawatna teh ieu muruluk kulitna. Abu Lahab itu muruluk kulitna, Pak. Dan kulit Abu Lahab ini apa? Dia itu bau busuk itu. Sampai Abu Lahab itu Pak maaf. Begitu dia mau meninggal dunia, dia keliling cari rumahnya tiap hari begini. Kewe kekurilingan.
neangan nialian bumina padahal nulingan imahnya Abu Lahab sampai akhirnya dia kelelahan dan dia mati. Maaf Bapak Ibu, Abu Lahab itu tidak dikuburkan tapi dia digencet ke batu. Saking tidak ada orang yang mau menguburkannya karena badannya bau busuk. Karena apa? Dia racunnya terlalu banyak karena terlalu benci kepada Rasulullah. Ya, kata Ustaz gitu ngewa-ngewa tuh. Ya, sini lamun ayam itu cocok ke dunia wah nanti aduh ya Allah, ya kempesan mobilnya, ini kempesan mobilnya gitu. Ya, begitu. Ini kalau orang sudah benci, aduh ya Allah. Makanya kata Rasulullah, 3 manusia yang sulit dinasehati. 1, orang yang sedang membenci Anda. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Itu. Orang jatuh cinta sulit dinasehati, Pak. Kadang tong mamatahan ke bobogohan. Mau haji demi. Pada kamana ATT, ieu bade haji tafsir gede. Entong atuh hujan kieu dordar gelap moal dan ibu. Nu bobogohan mah dordar gelap teh kadengin sakitu atuh. Kaciwit deui ka pangalengan. Kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Sok ibu tos rumah tangga, hoyong dordar gelap kaciwit deui. Nah, kenapa? Karena yang sedang jatuh cinta sulit untuk dinasihati. Orang yang sedang membenci sulit dinasihati. Yang satu lagi adalah siapa? Yang sulit dinasihati adalah apa? Ketika dia mencintai siapa ataupun jalma anu geus prok kadinya untuk biasa dinasehatan. Punten punya bade calon presiden namana geus resep anggar cek urang goreng ge resep sakitu we. Moal bisa dinasehatan moal. Da abdi mah nomor 2, cek teh nomor 1 mah cenah kieu ge. Geus moal bisa dinasehatan. Anu resep nomor 1 ge dinasehatan ku nomor 2 moal bisa ngadengin sakitu we atuh. Nya beres sakitu we Bu. Jadi hidup itu pertama jadi bencilah untuk ngewa aja Allah ngewa teh maruncul iya maruncul di tubuh kita bakal banyak dan itu setiap hari bakal ngerokok racun di dalam tubuh kita. HSP72 nya rendah. HSP72 itu kan protein di darah kan meningkatkan antibodi. Kalau Bapak naik antibodinya, HSP-nya naik. Begitu. Salah satu di antara HSP72 apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan meningkatkan antibodi. Makanya berjamaah itu 72 derajat. Ada teh protein di darah. Naik berjamaah. Sok ibu punten, ibu ke kuburan jam 6:30 wengi nyalira grasok mereka kulukun. Yo langsung ka dia cing sarariak. Allah jo sieunnya sagala. Sieun naon sobi? Sieun naon? Sieun juri naya. Gaya, apa kenapa takut? Karena protein di darah turun. Kan protein di darah turun kan jadi takut. Makanya orang yang anxious itu pasti protein di darahnya itu rendah. Dan orang yang dia itu kecemasan berlebih pasti protein di darahnya rendah. Makanya teori di dalam teori ibu ataupun dalam teori ataupun Islam itu ada kalau orang ketakutan maka dia harus ditingkatkan dulu protein di darahnya. Tapi kalau kuburan yang nabring mah geus salat berdoa. Pak aya nu ngantunkeun nya kemudian kurang dikuburkeun tapi ngabing sama masjid masjid coba. Tapi lamun ngantunkeun bojok ngantunkeun Pak ku bapak kuburkeun sorangan dan walaupun istri bapak itu ari ku sorangan teh bantu mah asih we. Padahal mau naon deh teh bu asa dosin nyekek. Tapi kalau ngabring beri tidak. Kenapa? Dia akan nambah protein. Jadi takut itu kan dari protein di darah. Makanya orang yang ketakutan itu kan protein di darahnya turun. Nah, margina Bapak Ibu semakin tua semakin takut. Karena protein di darah semakin turun. Orang tua itu kan semakin turun protein di darah. Maka sok kayak dia gini. Asna mama dikali teh geudeung eta. Makin turun bungsu protein. Keur mah ibu keung sorangan gerak budakna henteu ngalalongok puguh yang bener. Don nutnya kepikiran teh don eta jujur keneng maut gitu eta teh kata teh pilihnya apa eta kartosnya ilmunya nah dikir Pak dikir itu kan meningkatkan protein di darah ya dikir meningkatkan protein di darah kemudian sholat berjamaah sedekah meningkatkan protein di darah lihat aja orang yang sedekah kan ceria orang yang menerima sedekah apa mau. Kenapa? Karena protein itu.
Makanya peminta-minta itu rata-rata kenapa mukanya tidak terlalu cerah? Karena meminta-minta. Tapi kalau yang memberi sedekah itu sangat ceria. Kenapa? Proteinnya naik. Anu jajan, anu jajan proteinnya naik. Mohon. Sok tinggal anu loba jajan dan ceria. Jadi anu tarang negara jajan, dia. Ya gitu, gampil. Kunaon senang bojong ewek siga tengah jajan. Proteinnya naik ya, betul. Kenapa? Karena jajan itu di atas yang paling ringan itu jajan. Tidak ada sedekah yang paling sopan jajan. So, si ibu bapak terpercaya, lalu ayah jadi bicara kasihan kurang, dia bahagia kita bahagia. Kenapa? Karena kan menaikkan protein di darah kita. Benci, iri, dengki, kamu anu paling nyaman dendam. Dendam ya kan? Hampir 10.800 syarus. Kalau orang dendam, dan itu terjadi kepada siapa? Abdullah bin Ubay. Dia selalu dendam bertemu dengan Nabi. Dan akhirnya bapak, ibu, kayak amangnya lama umroh, tinggal kuburan Abu Jahal. Dari Madinah itu nanti 100 real itu ada kuburan Abu Jahal. Cuman ini nggak pernah dipromosikan di umroh Pak. Kalau bapak ibu main ke kuburan Abu Jahal, itu persis saya percaya bahwa dia itu orang jahat. Nah, begini. Kalau bapak ibu ke Baki, itu kan haram kan? Jadi lamun ngalangkung ke kuburan Baki ngakhiri sedikit tadi. Enak we ke Baki mah, si hati teh tenang. Apalagi melewati kuburan Rasulullah haudok. Tapi kalau kuburan Abu Jahal hanyir. Ngalangkung semunuh hanyir. Dan si tanahnya itu merah seperti apa? Nah, orang kita ngobrol sama orang itu menjelaskan kuburan Jahal, masih di travel di ayat orang, kadang ngobrol di kuburan itu, mana kuburan Abu Jahal? Kata di Baki, kapan tirang langkung, pemikanan taksinya tirang langkung buat 100 real. Kuburan Abu Jahal. Saya melihat itu Pak. Nah, Abu Jahal itu karena dia dendam kepada Rasulullah. Abu Jahal sampai hartanya habis, bagaimana menghabisi Nabi tuanya. Dan itu kuburan nanti ngelangkung nanti hadir. Terus ngelangkung nanti ke tempat pembenci tanah. Dan itu akan terasa sekali. Itu akan terasa sekali. Karena Abu Jahal di Madinah dikuburkan. Upami Abu Lahab di Mekah. Ya, di Mekah, di Madinah, Abu Jahal, lagi Abu Jahal ngiri, nutur ke Nabi ke Madinah, bakat tinggung ngewa, nutur Nabi ke Madinah, tak itu, dan itu paling dendam kepada Rasulullah, dan ini dibuktikan oleh Allah. Kuburan anak dibuka kedua. Ya, saya bisa ngomong begini karena saya mengunjungi. Ya, oke. Ustaz, kamu ninggalin kuburan para sahabat, kali-kali ninggalin kuburan mewahkan. Betul. Ya. Ibu punten, menurut alangkung ke kuburan jelema kafir beda. Sok beda banget. Jeung ka kuburan jelema muslim. Sok aya we bedana si hasan. Gitu. Kalau jelema muslim sok ya urang teh bakal gitu. Ngalangkung ka kuburan jelema kafir kadang-kadang teu aya masalah. Teu aya. Nah itulah sudah digambarkan oleh Allah. Nah ibu detok hati nukinya, mata nu opat iya oma piceuna, naon bisi teh saya, menyarek surga, Pak rek surga, kudu dibersihkan heula, modal rek piknik teu meunang pasea, ongkoh rek piknik, ongkoh tidur kene pasea, aku di tempat piknik teh ngadon pasea, rek angkat we budak video. Can budak, can mararan, can nakal, can nyeblok dong. Abang kan rek piknik teh, can ngadaguan rencangan telaku gitu di dia teh. Begitu kan itu teh tinggali, asup ka kebun binatang, ari monyet bahagia kurang dulu. Ya, nah begitu. Dari sini Pak, di sini kuncinya ada. Ada 4. Jadi ada stadium, 1 benci, 2 iri, 3 dengki, 4 dendam. Itu stadium. Ya, hati mau apa tuh? Terus naik di kalung, sudon berprasangka, nah itu masuk ke dalam kategori
otak, karena kurang lebih ada 5.000 sel di dalam otak kalau orang sudon itu terputus, tidak terjadi connecting antara sel-sel otak yang lainnya. Itu kurang lebih ada 5.000 sel di otak. Jadi dalam kurang sudon ada 5.000 sel di otak cinggar makhluk. Dah kusudon majolnya waktu mau tinggal kusudon mah canggih naon wis aku ya Allah canggih bukti getai penyakit ieu ya ayah di mana macet bunda bohong sudah mengkol demi Allah bunda macet bohong mengkol demi Allah sudah bunda macet bohong mengkol eta saat dipaksa kudu mengkol. Hari ibu aku kembali aku genwe aku ibu lalu calon yang telat ayah di mana ayah oh ya jam segini belum datang belum sampai ke rumah ya ini macet di aman lah beres tengkang ulang nabinya tapi lalu ibu sudah capek kekeh macet kekeh mengkol macet mengkol tentulah kuah ya salah kita tidak dititah mengkolnya mengkol tentulah mengkol aku malas biasa ya kenapa Pak sudon aduh ya Allah cenah naon kayak geus paroman dan jodoh aku sudon terus ibu tinggal ngomong ke aku beda mikir lagi ibu udah tinggal jauh mikir lagi beda ngomong ke aku gila aku ngobrol pasti ibu udah ngobrol tuh saya ngobrol iya pengen depan sorangan gak depannya WhatsApp. Ya, tapi bagus sudah ya Allah ya kealaman bisa saja sampai apa ya Rasulullah pernah bawa makanan dari Ummu Habibah dari Ummu Habibah kemudian dibawa di depan Siti Aisyah kemudian kata Rasulullah ya Aisyah inna min Habibah ini dari Ummu Habibah dan dia masakin buat kamu ya Aisyah apa kemudian Siti Aisyah mau ya tidak mencontohkan enggak bagus Siti Aisyah ambil makan itu lalu pecah piring. Beres. Kata Rasulullah, makanan dan piring ini bisa aku ganti. Tapi kalau terdengar dan terlihat Ummu Habibah, mungkin hatinya dan pikirannya tidak akan tergantikan. Sudon Rasulullah hari pasakan itu sudah di emas, hari pasakan api itu. Rasulullah masih tapi Pak, tingkat isi Nabi wajib belajar lalawara maka kamari ayah dicarok ini ku bojok alat kelaminnya ditetek ku bojok suaminya lagi tidur Pak ditetek begitu buka itu yang di Sulawesi ya begitu suaminya mau kencing gitu ya kemana sama istrinya ditetek ya Allah, itu cikgu emutan hilang. Akhirnya dia menyesal, saya menyesalnya ya atau nyesal dia kumat. Dari mau bisa diselasi bantu Pak. Punya betul kan ini. Akhirnya dia menyesal. Kirain nggak begini, aku udah pikirkan hilang aku sing bersih hati dan pikirannya. Kenapa dia marah sama suaminya? Karena dia tahu suaminya begini. Itu ketawa. Urang pikiran di posisi. Kenapa? Setiap apa yang kita keluarkan, karena pikiran itu kan fiktif dan fakta. Yang fiktif akan terjadi, yang fakta juga akan terjadi. Seperti tadi, naon kuburan bersih itu julik ayat. Itu ayat nanti dia nampal. Kita juliknya di dia pun nampal kita. Ayat nu ayat amas tuh itu tinggal kita buat nampal. Tapi ulah tujuh berapa Pak? Hari ibu diberi nama, ini julik ayat dari dia nu ayah namanya karena pikiran itu dia mensabotase baik itu dia itu fakta atau fikih selalu terjadi kepada diri bukankah Allah tergantung sangkaan hamba nya mending atas nyangka saya nggak usah banget dan bolehnya sama tadi ada paranormal menyampaikan yang paranormal hati-hati 2025 kenapa? Karena akan terjadi mega crash. Bukan BLBA saja, dia disampaikan oleh BMKG. Mega crash-nya akan terjadi gempa yang sangat luar biasa di Indonesia. Dan itu akan katanya kalau terjadi dari Lembang, di Lembang ke Bandung belah dua.
tong di pikiran. Mendingan doa ke Allahnya daripada pikiran negatif. Tungtungna bulan-bulan sampai ada orang margas langsung telepon saya, Pak Ustaz, abdi ini tos mungkusan acu, ngabulanan acu naon, cenah bisi jantan mega pican. Baju geus dibolong Anda. Dia katanya, Bu, perabot rumahnya sudah dimasukin ke mana? Ke dus. Aya naon cenah? Mun cenah ieu bisi gempa, keun deui waktu. Nah, ini Pak pikiran dulu mengganggu. Urang ngadong alin teh sieun, urang ngadong alin mudah-mudahan tong janten sakitu we. Da eta mah prediksi. Tadi paranormal di televisi langsung mengumumkan, hati-hati di 2025 satu bakal banyak bencana. Yang kedua katanya bakal banyak orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Karena 2025 susah uang. Sok Bu, pikiran. Ada ulang-ulang begini. Tunggu aku mah. Ibu Samil, la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Saur Allah, selama manusia ada nyawa, aku sudah tanggung rezekinya. Beres kali itu Pak, keun bae. Urang hese duit ge penting bisa beli we. Keur naon marurah harga ieu duit mah. Aneh keneh. Kenapa? Yang penting itu. Kadang-kadang ibu tinggal Pak, saya tidak minta, kan aya jus. Ya, aya jus, aya cai, aya kue, tapi nyuhun ke dusan. Makanya nukian jadi percaya, dan percaya kali itu. Hati-hati 2025 bakal jadi ekonomi itu murah. Saya kira mereka pun yang memprediksikan seperti itu jadi tidak tahu. Kadang-kadang aya pawang hujan, ngarah ke kehujanan, ngadon kehujanan. Siapa yang bisa menahan hujan? Siapa yang dapat menahan hujan? Ini modern gitu. Awas tong hajat poe Sabtu isi hujan. Asupkeun geura hajat poe Senin. Awas ada lagi ke Senin belum. Atau enggak boleh hujan. Kenapa Pak? Karena kita tidak tahu. Iya Bu, tong di dia. Betul, ya betul. Saya ngobrol sendiri. Sampai saya pernah ngobrol dengan orang yang sudah 93 tahun. Pak Haji ini sehat. Ini kata ngawin, ini kata sendiri. Tong loba pikiran saja. Dari rumah Allah berduduk dipaksa-paksa dari cek Allah can maut hirup gue itu malahan abah yang sayang maut ngadon panjang mungkin budak abah beak ngai dalapan tinggal hiji deui budakna dalapan hiji deui ari anjeunna ngadon panjang ngomongna da lain ka hayang urang turkeun ka hayang maut sakitu kapikiran kartos budak pun tinggal di sakola engke Senin seueur ibu nu jual karung terus ya Senin sakola budak nu sakolana nu urang galina Pak Senin sak budak sakola ini sak balik teh biasa gitu ya budak nama teu riweuh urang mah riweuh ya. Saya buka lagi tuh Pak, saya buka lagi pesantren. Begitu buka pesantren, aslinya Pak, mereka di pesantren diiseun Pak. Ieu kuring mah mereka pesantren teh diiseun. Begitu aya urang kali asana teh di pesantren. Terus ieu mah teu hayang mereka. Nah, apa-apa yang penting ya. Ibu mah ngurus 2, 3 Bapak. Bu, kiai mah dugikeun ka ngurus ribuan. Ya. Saya kemarin mengunjungi kakak saya. Sekarang santrinya hampir 1.200. Terkira, dia kena wilayah gitu. Beres, gitu coba. 1.200 tuang sagala dirinya. Kebayang? Saya belum apa-apa. Saya belum sampai ratusan begitu. Dengar, aya 2.000, aya 7.000 santri. Bari budak batur ngumpul eta kudu diurus lagi. Nah, kiai rata-rata dia lost mind, bersih pikiran, barudak bisa ditanggung ku Allah rezeki. Anak itu punya rira mencapai sangat mereka Allah, dayawana di uang. Dan saya terjadi terbukti itu ada santri 1 hari baru masuk pesantren terus nabrak dunia. Rapat sadayana Pak. Geus kaluarkeun budak dari kerek 2 poe geus ini dah. Sehingga nunggu 2 tahun ini sehat gitu. Mau akhirnya tuh rapat ada ya dan guru-guru pusat-pusat keluarga budak teh sebenarnya loba masalah tapi kiai mah bersih hati bersih pikiran itu tong dikeluarkeun
Lamun pasantren hayang nampung jelema soleh kumaha pinter ke pasantren mah nampung jelema anu garoreng nah pinter nangan barokah. Akhirnya apa? Si anak itu tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, tidak jadi. Dan pungai nikah, tong dikeluar, tong. Keun bae sini di karunya. Buat ibu bapak namanya teh aya tafsir. Akhirnya apa? Dia pesantren 2 tahun. Alhamdulillah. Kemarin 2022, nelfon saya Pak Ustaz, alhamdulillah. Siapa ini? Abdi menabrak ini teh. Ini kan jangan kenal lain jadi kepala kampung. Cacakan nabrak ini jadi kepala kampung. Oh kamu menabrak segala jadi kepala dinas. Jadi iya, teorinya apa? Gelas yang kotor jangan dibuang, tapi gelas yang kotor cuci suatu saat nanti bisa dipakai. Begitu aja. Urang main buang baik main kotor. Buang jangan cuci lagi bergelas yang kotor. Hiji waktu mah sakit. Saya teh tina pikiran gitu. Ya. Caroge budak buang, tong makan dibuang. Ganti guruannya, lu ngomong di mana di apa? Kok udah kecil deui apa 8 kali apa di buangan. Tuh, bersihan we naon ieu daya manfaatna. Tah eta Bapak Ibu lah kene cakaplah saja mampu tinggalnya. Terkadang lami-lami teh janten surga mah bersih ya. Bersih. Maka orang lamun ngaku dia tersunggal. Orang mau dihisab. Pan anu teu dihisab teh hiji orok murang kali nu teu acan akil balik. Nu kadua orang yang dia itu tidur itu tidak dihisab. Orang tidur kan detok, Pak. Kade Bu, anu bobo mau ngalakukeun dosa. Manya anu keur sare dosa. Ya, kenapa dia bersih ini? Orang tidur kan bersih semua. Ya, yang ketiga orang karena dia sedang dibersihkan oleh Allah. Makanya ikuti anak kecil. Ngarah ka surga melompok. Murang kalimat can gadua amal kan sudah habis. Makanya nanti dikurang ada wildan mukhallad, yaitu anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik dan dia itu lahir dari rahim seorang ibu yang muslim dan dia nanti bersama Nabi Ibrahim di surga. Karena kenapa dia ke surga pada belum aman? Karena bersih pikiran, hati dan perutnya. Intina mangeta ibu kurang bersihan dia, kurang bersihan. Insya Allah mudah-mudahan akan ahli surga saya. Insya Allah saya yakin karena doa Rasul, ya Allah selamatkan umatku sedosa apapun umat Muhammad yakin akan dimasukkan ke surga. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Ibu bapak mugia sing sarehan saja sing paranya suatu sempat kurang kali sing saleh soya dan kita dikumpulkan kembali di tempat yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kalian itu yang salah harusnya yang kedua itu pasti yang terbaik. Untuk selanjutnya saya akan tunggu acara ini karena saya harus pergi ke rumah. Kita membacakan doa selamat pagi Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji cukup, alhamdulillah. Ya, pagi makasih ya. Insyaallah ketemu lagi ya. Non, mah, emang mah. Alhamdulillah. Non, Haji. Oh, mangga. Oh, ya Pak Haji, non. Siap, Haji. Ya, janganlah. Ya, non.
iya paman dia tinggal. Kembali. Kembali. Ayo di Sini aja Neng. ini dulu. Ini nggak ada ya. Aduh lu. Siap-siap pajinya agar Allah. Amin, sadayana paji. Dipandang iswa paji. Untuk menulis